seorang utusan kaum kafir Quraisy. Lalu ia berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami sepakat akan memberimu hadiah 3 sekaligus. Yakni pertama, akan kami angkat engkau menjadi raja besar di tanah Arab. Kedua, akan kami jadikan engkau orang yang paling kaya di tanah Arab ini. Yang ketiga, akan kami sediakan untukmu istri yang paling cantik di tanah Arab ini. Namun dengan satu syarat, berhentilah engkau menjalankan agama Islam." Selesai orang Quraisy itu berkata, langsung dijawab oleh Rasulullah SAW, "Wahai Tuan, seandainya Tuan sanggup meletakkan matahari di telapak tangan kiri saya ini, sedikit pun saya tidak akan berhenti menyebarkan agama Islam." Mendengar jawaban Rasulullah SAW tersebut, pulanglah utusan kaum kafir Quraisy tersebut dengan perasaan kecewa. Tidak beberapa hari setelah itu, datanglah kembali utusan kaum kafir Quraisy itu rumah Rasulullah secara berkata, "Ya Muhammad, bagaimana kalau kita bekerja sama? Hari 1 minggu akan ada 7 hari. 4 hari engkau ikut sembahyang bersamaku di masjid. Kemudian 3 hari setelah itu ikut pula engkau bersama kami menyembah patung." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Tuan, sungguh aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Inilah ketegasan sikap Rasulullah SAW terhadap orang kafir, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin." Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang engkau sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah Rasulullah yang betul-betul konsisten memperjuangkan Islam. Pendirian beliau tidak bisa ditawar-tawar di kokoh laksana batu karang yang ada di tengah laut. Tidak mau dibujuk dengan harta, tidak juga dengan tahta, bahkan tidak juga dengan wanita cantik. Nah, kita yang tinggal di Indonesia, bagaimana pendirian kita? Negara Indonesia penduduknya mayoritas umat Islam adalah 90%. Sekarang hanya tinggal 87%. Yang 8% habis dimakan oleh tikus-tikus liar. Mereka mau dibujuk dengan supermi, rumah mewah, mobil bagus, beasiswa, dan lain sebagainya. Akhirnya agama digadaikan, iman seperti kerupuk yang kerasnya bukan main, tapi dikasih air sedikit lembek. Itu kerupuk janganlah kita seperti ini. Di sini Khotib perlu menegaskan, bila di Indonesia ada kerukunan hidup beragama, hati-hati menterjemahkannya. Kerukunan hidup beragama bukanlah berarti seluruh pemeluk agama yang ada bekerjasama dalam segala hal. Namun yang dapat dirukunkan adalah masalah pembangunan sosial masyarakat. Tapi bila masalah tauhid, jawabnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Masalah tauhid tidak boleh dirukunkan, tidak ada rukun di sana titik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kedua Siti Khadijah suatu hari, Siti Khadijah dipanggil oleh Rasulullah dan beliau berkata, "Wahai istriku Siti Khadijah, apakah engkau mencintai agama Islam?" Dijawab oleh Khadijah,
wahai junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai agama Islam. Lalu Rasulullah bertanya, apa lagi? Bila benar engkau mencintai agama Islam, apa buktinya? Cintamu kepada Islam. Lalu Siti Khadijah menjawab dengan air mata berlinang, ya suamiku Rasulullah, aku mencintai Islam sampai keluh hatiku. Sebagai buktinya, apabila seluruh harta kekayaanku ambillah semua untuk memperjuangkan agama Islam. Seandainya hartaku telah habis ya Rasulullah, dan aku pun telah meninggal dunia, pergilah engkau ke kuburanku itu, engkau akan menjumpai tulang belulangku yang memutih. Kemudian ambillah tulang belulangku itu, bawalah pulang dan buatkanlah jembatan, lalu tempuhlah agar engkau bisa pergi memperjuangkan agama Islam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, rasanya cukup bagi kita perjuangan Rasulullah dan Siti Khadijah dalam mempertahankan agama Islam sebagai istri tauladan untuk kita camkan. Semoga hal ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita. Mari kita sing-singkan dengan baju kita, berjuang sekuat tenaga untuk kejayaan agama Islam itu. Kita mempunyai prinsip iskariman aw mutsahida, artinya hidup dalam kemuliaan dan mati dalam membela agama Islam. Kita berdoa semoga Islam jaya untuk selamanya. Semoga saja menjadi nyata. Fantabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi yarzuqu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru innallaha bikulli shay'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا وفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة